Selamat pagi, saya Francisca IBAR, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan Kebidanan. Nah, di sini saya akan melakukan berbagai gerakan senam nifas. Nah, sebelum kita lakukan berbagai gerakan senam nifas, saya akan menjelaskan apa itu senam nifas terlebih dahulu. Nah, senam nifas ini dilakukan oleh ibu yang menjalani masa nifas atau setelah proses persalinan. Senam nifas ini dapat dilakukan 6 jam setelah melahirkan dan pelaksanaannya harus bertahap. Nah, ibu dapat melakukan pada pagi atau sore hari atau setelah memberikan ASI pada bayinya. Senam nifas ini aman dilakukan pada ibu yang proses persalinannya tidak mengalami komplikasi dan ibu tersebut sehat. Nah, bagi ibu yang melakukan operasi sesar dapat melakukan senam nifas ini, akan tetapi harus memastikan tidak adanya komplikasi setelah melahirkan dan luka jahitannya tidak ada masalah. Nah, tujuan dari senam nifas ini yang pertama, memperlancar proses kembalinya rahim ke bentuk semula. Yang kedua, mempercepat pemulihan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan pada kondisi semula. Nah, yang ketiga yaitu dapat mencegah komplikasi yang mungkin timbul selama ibu menjalani proses masa nifas. Nah, selanjutnya yaitu untuk memperbaiki sirkulasi darah dan dapat mencegah pembengkakan pada pergelangan kaki ibu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan berbagai gerakan senam nifas. Nah, senam nifas yang pertama, untuk gerakan pertama tujuannya untuk mengencangkan otot perut dan memperlancar peredaran darah. Kita lakukan dengan berbaring terlentang. Kedua tangan berada di perut, kaki ditekuk, tarik nafas, keluarkan dari hidung, hitung sebanyak dengan hitungan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yaitu gerakan kedua. Nah, gerakan kedua ini tujuannya untuk memperbaiki, memperkuat dan mengencangkan otot panggul dan dapat merapatkan bentuk vagina. Nah, kita lakukan dengan berbaring terlentang. Berbaring terlentang, kedua tangan diletakkan, kaki ditekuk, angkat panggul ke atas, kita hitung dengan hitungan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, baik, selanjutnya yaitu gerakan ketiga. Nah, gerakan ketiga ini tujuannya memperbaiki kontraksi perut dan mengencangkan bokong. Kita lakukan dengan berbaring terlentang. Berbaring terlentang. Setelah itu tekuk kedua lutut, kedua tangan dijulurkan ke arah lutut, angkat bahu dan kepala kira-kira 45 derajat. Hitung dengan hitungan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya gerakan keempat. Nah, gerakan keempat tujuannya ini untuk memperbaiki tonus otot betis dan pelvis serta memperbaiki bentuk tubuh. Nah, kita lakukan dengan berbaring terlentang. Kedua tangan berada di belakang kepala. Nah, kedua kaki ditekuk dan diluruskan secara bergantian dengan hitungan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yaitu gerakan kelima. Nah, gerakan kelima ini tujuannya untuk memperlancar peredaran darah pada kaki dan mengurangi nyeri pada sendi tulang ekor. Nah, kita lakukan dengan berbaring lagi. Berbaring terlentang. Kedua tangan berada di belakang kepala. Kaki kanan diangkat ke atas,
lurus, kaki kiri diangkat, akan tapi ditekukan. Lakukan seperti mengayuh sepeda. Kita hitung dengan hitungan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yaitu gerakan ke-6. Nah, gerakan ke-6 ini tujuannya untuk membantu mempercepat kontraksi uterus atau rahim dan memperlancar pengeluaran darah nifas atau lokea. Nah, gerakan ini kita posisikan tubuh kita menungging. Setelah itu luruskan kedua kaki secara bergantian. Hitung sebanyak dengan hitungan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya yaitu gerakan ke-7. Nah, gerakan ke-7 ini tujuannya untuk memperlancar peredaran darah dan keseimbangan tubuh. Nah, yang kita lakukan yaitu dengan meluruskan kedua kaki ke depan, terus rentangkan kedua tangan, putar badan ke arah kiri ataupun kanan secara bergantian. Hitung dengan hitungan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yaitu gerakan ke-8. Nah, gerakan ke-8 ini tujuannya untuk merelaksasikan jari tangan dan kram pada sendi tangan. Nah, kita lakukan dengan gerakan meluruskan kaki, angkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Setelah itu telapak tangan menghadap ke depan. Lakukan gerakan tangan seperti ini. Kita lakukan dengan hitungan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya yaitu gerakan ke-9. Nah, gerakan ke-9 ini untuk memperlancar peredaran darah dan pada kaki, dan juga dapat membantu ibu rileks dan segar setelah proses persalinan. Nah, kita lakukan dengan berdiri tegak. Regangkan kedua kaki selebar dengan bahu. Setelah itu regangkan, angkat kedua tangan, tangan kiri dan tangan kanan. Terus ayunkan kedua tangan ini ke arah kanan dan kiri secara bergantian. Kita lakukan dengan hitungan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yaitu gerakan ke-10. Nah, gerakan ke-10 ini tujuannya untuk merefleksikan jari tangan dan menghilangkan kram pada tonus otot. Nah, yang lakukan yaitu dengan berdiri tegak, regangkan kaki selebar bahu, terus rentangkan kedua tangan, angkat tumit secara bergantian. Nah, lakukan dengan hitungan sebanyak 8 kali seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, selanjutnya gerakan ke-11. Nah, gerakan ke-11 ini tujuannya untuk
mengurangi nyeri pada tulang panggul dan mengurangi nyeri pada tulang ekor. Nah, lakukan dengan berdiri tegak, pegangkan kaki dengan selebar bahu, kedua tangan berada di pinggang, lalu putar ke arah kiri dan kanan secara bergantian. Nah, ke arah kiri 4 kali, ke arah kanan sebanyak 4 kali juga. Nah, lakukan dengan hitungan sebanyak 8 kali. Nah, kita lakukan gerakan 1, 2, 3, 4, ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, baik. Sekian video senam nipas yang saya praktekkan tadi. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu nipas di luar sana.